Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaifiatur Rahmah dari program studi Ekonomi Syariah semester 6. Kali ini saya akan mengulas kembali materi pada mata kuliah Manajemen Produksi yang telah dipelajari selama 1 semester kemarin. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen produksi adalah bidang ilmu yang berfokus pada pengaturan dan pengkoordinasian berbagai kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai jual. Jadi, manajemen produksi ini mengubah input menjadi output, yaitu merupakan bagian dari sistem transformasi dalam manajemen produksi. Sistem transformasi ini meliputi semua aktivitas yang mengubah bahan baku dan komponen menjadi produk jadi. Ruang lingkup manajemen produksi yang pertama struktural, yang kedua fungsional, dan yang ketiga lingkungan. Tujuan utama manajemen produksi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa cara. Yang pertama, memaksimalkan biaya produksi. Yang kedua, memaksimalkan output. Yang ketiga, menjaga kualitas produk. Dan yang keempat, memenuhi permintaan pasar. Pembahasan yang kedua yaitu perencanaan dan jenis-jenis produksi. Perencanaan produksi merupakan salah satu fungsi dari manajemen produksi. Nah, tujuan dari perencanaan produksi yaitu untuk menentukan berapa banyak, kapan, dan bagaimana produk akan diproduksi. Nah, untuk jenis-jenis produksi yaitu yang pertama ada produksi massal, yang kedua ada produksi proyek, dan yang ketiga ada produksi menurut pasaran. Dengan perencanaan produksi yang matang dan pemilihan jenis produksi yang tepat, perusahaan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Yang kedua, mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Dan yang keempat, yaitu menjaga kualitas produk. Pembahasan yang ketiga yaitu proses produksi. Nah, proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang siap digunakan atau dijual. Proses ini merupakan inti dari kegiatan manajemen produksi. Nah, tahap-tahap dalam proses produksi yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengadaan bahan baku dan komponen, yang ketiga yaitu produksi, yang keempat pengawasan kualitas, dan yang kelima yaitu pengiriman. Pembahasan yang keempat yaitu strategi dalam manajemen produksi. Memilih strategi yang tepat dalam mengelola proses produksi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk, memenuhi permintaan pasar, dan mengurangi biaya. Berikut merupakan beberapa strategi dalam manajemen produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi yang matang. Yang kedua, optimalisasi proses produksi. Yang ketiga, pengelolaan persediaan yang efektif. Yang keempat yaitu penerapan sistem informasi produksi. Yang kelima yaitu budaya kerja yang kondusif. Penerapan strategi manajemen produksi secara efektif akan membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saing di pasar, meningkatkan profitabilitas, dan mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Untuk pembahasan yang kelima yaitu tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Nah, tujuan utama manajemen produksi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Nah, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi itu dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami tujuan manajemen produksi. Yang kedua, menerapkan pengendalian manajemen produksi. Dan yang ketiga, integrasi tujuan dan pengendalian. Komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proses produksi sangatlah penting untuk memastikan pencapaian tujuan dan pengendalian yang optimal. Strategi yang keenam yaitu manajemen biaya produksi. Strategi efektif untuk meningkatkan profitabilitas. Manajemen biaya produksi adalah aspek penting dalam manajemen produksi. Tujuan utamanya adalah untuk menekan biaya produksi tanpa harus mengurangi kualitas produk.
Beberapa strategi efektif dalam manajemen produksi. Yang pertama, itu perencanaan dan penganggaran yang matang. Yang kedua, yaitu negosiasi dan pemilihan pemasok yang tepat. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan bahan baku dan komponen. Yang keempat, peningkatan efisiensi dalam proses produksi. Dan yang kelima, pengendalian biaya tenaga kerja. Pembahasan yang ketujuh yaitu analisis kelayakan produksi. Nah, analisis ini bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha tersebut layak untuk dijalankan berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan pasar. Nah, dengan melakukan analisis kelayakan produksi, pengusaha dapat meminimalisir risiko kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha mereka. Tahapan-tahapan analisis kelayakan produksi. Yang pertama yaitu melakukan analisis pasar, yang kedua melakukan analisis teknis, yang ketiga analisis ekonomi, dan yang keempat yaitu analisis kelayakan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan risiko produksi. Nah, pengelolaan risiko produksi yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko-risiko tersebut dan menjaga kelancaran proses produksi. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengendalian risiko produksi, yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko, yang kedua yaitu penilaian risiko, yang ketiga yaitu mitigasi risiko, dan yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi risiko tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu etika dalam manajemen produksi. Penerapan etika dalam manajemen produksi itu sangatlah penting untuk memastikan bahwasanya perusahaan tersebut menjalankan atau beroperasi secara bertanggung jawab dan tidak malah menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat sekitar, dan karyawannya. Nah, prinsip-prinsip etika dalam manajemen produksi, yang pertama itu kejujuran dan transparansi, yang kedua yaitu keadilan dan akuntabilitas, yang ketiga yaitu keberlanjutan, yang keempat keselamatan dan kesehatan kerja, yang kelima yaitu perlindungan hak asasi manusia. Penerapan etika dalam manajemen produksi dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholders, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan motivasi karyawan, mengurangi risiko hukum, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen kinerja dan evaluasi produksi. Nah, manajemen kinerja dan evaluasi produksi merupakan aspek penting dalam mencapai keunggulan operasional bagi perusahaan. Melalui pengukuran dan evaluasi kinerja produksi secara berkala, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk. Langkah-langkah dalam manajemen kinerja dan evaluasi produksi yaitu yang pertama menetapkan tujuan dan sasaran, yang kedua yaitu pengumpulan data, yang ketiga yaitu analisis data, yang keempat yaitu evaluasi berkala. Nah, manajemen kinerja dan evaluasi produksi adalah proses yang berkelanjutan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keunggulan operasional. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.